Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendalaman materi akhlak di SMP. Saya sendiri yang bernama Nafiatul Istiqomah akan menjelaskan di sini bahwa terdapat 4 subbab nantinya, yaitu yang pertama jujur, yang kedua santun, dan yang ketiga malu, yang keempat toleransi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini terdapat 2 subbab, yaitu yang pertama jujur dan yang kedua santun. Jujur yang pertama yaitu jujur. Nah, apakah yang dimaksud dengan jujur? Jujur artinya bahwa perkataan ataupun perbuatan yang apa adanya sesuai dengan faktanya, yang dimana jujur ini nanti akan mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Nah, macam-macam jujur di sini dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara yaitu bahwa seseorang yang mengatakan perkataannya ataupun pernyataannya itu sesuai dengan apa adanya ataupun sesuai dengan faktanya. Dia tidak melebih-lebihkan ataupun mengurangi apa yang dikatakannya. Lalu yang kedua, jujur dalam niat dan kehendak. Contohnya itu seperti jika kita beramal, maka kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa kita beramal itu dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, jujur dalam keinginan dan realisasi. Contohnya itu seperti jika kita mempunyai uang, kita itu menginginkan untuk menyedekahkannya. Nah, itu juga harus dilakukan dalam realisasi. Itu contoh jujur yang ketiga. Lalu yang keempat, bertindak. Jujur dalam hal bertindak maksudnya yaitu perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, setara ataupun tidak dilebih-lebihkan. Lalu yang kelima yaitu jujur dalam hal keagamaan. Contohnya itu seperti jujur bahwa kita itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur bahwa kita berniat beramal itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu subbab yang kedua yaitu santun. Santun di sini berarti bahwa suatu sikap atau perilaku yang dimiliki oleh individu yang secara turun-temurun berkembang di masyarakat. Santun ini dikaitkan dengan sopan. Sopan santun memiliki arti yang sama dengan santun. Nah, sikap atau perilaku itu sering disebut juga dengan norma kesopanan. Norma kesopanan itu bersifat relatif, yang artinya bahwa ia bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kondisi dari lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Contoh norma kesopanan sendiri yaitu seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor, terus tidak meludah di sembarang tempat, dan juga jika mengambil atau menerima barang dengan menggunakan tangan kanan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian malu dan toleransi. Yang pertama yaitu pengertian malu. Malu adalah perasaan yang harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan sebagai satu nilai yang dapat mencegah perbuatan amoral. Kemudian, seseorang yang memiliki rasa malu akan memiliki batasan antara dirinya dan perbuatan tercela. Kemudian, rasa malu juga yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Kemudian, macam-macam malu itu ada 3, yaitu malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, dan malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah itu seseorang yang memiliki malu kepada Allah itu akan membawa dampak positif terhadap hidupnya sendiri. Kemudian sedangkan seseorang yang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah, maka hidupnya itu akan dipenuhi dengan dampak negatif. Kemudian malu kepada sesama manusia, terus malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri ini adalah malunya orang-orang yang berjiwa besar. Kemudian toleransi. Toleransi adalah sikap tenggang rasa atau sikap saling menghargai antara sesama manusia. Ciri-ciri toleransi itu yaitu tidak sombong, tidak egois, tidak memaksa kehendak,
mau menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alif Masitoh dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan poin tentang toleransi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Nadia. Langsung saja, mengulang sedikit, yaitu toleransi tadi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait toleransi, yaitu yang pertama, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sikap toleransi menjadi agenda pertama dan sangat penting bagi kehidupan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bermusuhan dan membenci, namun Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap toleransi merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Adapun sikap toleransi yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bergaul tidak membeda-bedakan. Misalnya ada agama Kristen, ada agama Hindu, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain dan tidak membeda-bedakan. Kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh menghina umat agama lain, bahkan sampai menjelek-jelekan, itu tidak boleh. Mungkin masih banyak lagi sikap toleransi yang ada di sekitar kita yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi permusuhan dan kebencian. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu toleransi dan kedamaian negeri. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah terjalin cukup baik. Sudah berjalan dengan baik. Dan kita juga harus tetap menjaganya. Penduduk Indonesia sudah terbiasa hidup dengan adanya perbedaan-perbedaan. Semua agama pastinya selalu mengajarkan kita tentang kebenaran. Tidak ada agama yang mengajarkan kita tentang permusuhan ataupun kebencian. Berkaitan hubungannya dengan sesama manusia, Islam memberikan tuntunan sikap toleransi, yaitu yang pertama, toleransi intern umat muslim, yaitu merupakan sikap toleransi yang terjalin antar sesama umat Islam, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan persaudaraan atau hubungan ukhuwah Islamiyah, yaitu bisa menjadikan kita semakin akrab, kita semakin saling mengenal dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, toleransi antar umat beragama, yaitu ajaran Islam tidak melarang kita untuk berhubungan dengan umat agama lain. Namun yang perlu diingat, walaupun kita sering berhubungan dengan umat agama lain, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran kita dengan ajaran mereka. Kita tidak boleh membenarkan ajaran mereka. Kita harus tetap yakin dan berpegang teguh kepada iman dan akidah kita. Kemudian poin yang ketiga yaitu sikap yang menghancurkan atau merusak toleransi. Yang pertama yaitu fanatik yang berlebihan. Kita boleh bangga dengan agama yang kita anut, namun apabila kita terlalu fanatik dan kita berlebih-lebihan dengan agama kita, lalu kita menghina agama lain, itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, harus sewajarnya saja. Kemudian yang kedua yaitu mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran agama lain, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu acuh terhadap agama lain. Walaupun teman kita atau kerabat kita berbeda agama dengan kita harus tetap peduli kepada mereka apabila mereka terkena bencana ataupun musibah, kita harus tetap menolong mereka dan tidak boleh menghinanya. Kemudian poin terakhir yaitu dalil tentang toleransi.
sudah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud yaitu Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa kita seharusnya menjadikan kita lebih kuat dan lebih tangguh lagi, asalkan kita sebagai warga Indonesia selalu bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Kita wajib mensyukuri perbedaan yang ada. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan kita saling menjaga satu dengan yang lain, kita saling menghormati, kita saling mengasihi, dan tidak menjelek-jelekan. Agama Islam juga tidak menuntut agar orang lain seiman dengan kita. Sudah termaktub dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut dengan ajaran kita, dan orang lain pun tidak boleh memaksa kita untuk ikut dengan ajaran mereka. Islam merupakan ajaran agama yang damai. Kita berdakwah atau mengajak kepada kebaikan dengan cara yang halus dan tidak ada paksaan. Mungkin sekian dari saya dan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.